semuanya. Hari ini kita akan membahas soal kimia pada mata pelajaran kimia. Materi yang akan kita bahas yaitu materi mengenai sifat sistem periodik unsur. Ayo kita lihat soalnya. Soal yang kakak ambil ini adalah soal UTBK di tahun 2019. Oke, kita baca soalnya. Data nomor atom dan nomor massa untuk 5 atom diberikan pada tabel berikut. Oke, jadi di sini nomor atom dilambangkan sebagai Z, kemudian nomor massa dilambangkan sebagai AR. Oke, kemudian unsur yang memiliki energi ionisasi pertama yang paling kecil adalah, sebelum kita menjawab soal ini, mari kita review dulu sedikit mengenai energi ionisasi. Jadi energi ionisasi ini adalah energi yang diperlukan oleh suatu unsur untuk melepaskan elektron pada kulit terluar. Nah, kecenderungannya pada sistem periodik unsur ini sebagai berikut. Jadi misalkan di sini kakak punya kotak, anggaplah kotak ini sebagai sistem periodik unsur. Kecenderungannya dari bawah ke atas, ini nilai energi ionisasinya akan semakin besar. Dan dari kiri ke kanan, energi ionisasinya juga semakin besar. Maka dapat disimpulkan bahwa unsur yang memiliki energi ionisasi paling besar itu berada di golongan 7A periode 2 ya. Kemudian kalau yang ditanyanya mana yang paling kecil, maka yang paling kecil itu berada di golongan 1A periode 7 ya. Artinya kalau kita mau mencari unsur mana yang paling kecil, kita harus tahu nih di mana letak-letak unsur yang ditanyakan. Nah, untuk menentukan letak suatu unsur itu kita butuh konfigurasi elektron. Makanya di sini kita cari dulu nih konfigurasi elektron untuk masing-masing unsurnya. Oke, kita mulai ya dari unsur M. Oke, di sini konfigurasi untuk M yaitu 1s2, 2s2. Setelah kalian menentukan konfigurasi elektronnya, sekarang kita tentukan elektron valensinya. Oke, untuk unsur M, elektron valensinya yaitu 2s2. Oke, maka karena di sini elektron valensinya 2s2, unsur M berada di golongan 2A periode 2. Kenapa 2A? Karena di sini elektronnya itu 2. Kemudian kenapa golongan A? Karena di sini subkulitnya adalah S. Ya. Lalu kenapa periodenya 2? Karena di sini kulit paling luarnya adalah 2. Oke, ini untuk unsur M. Kemudian sekarang kita ke unsur M. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p4. Maka elektron valensinya yaitu 2s2, 2p4. Oke, karena di sini elektron valensinya 2s2, 2p4, maka golongannya yaitu golongan 6A periode 2. Kenapa dapat 6? Karena di sini 2 ditambah 4. Kenapa golongan A? Karena di sini subkulitnya S dan P. Lalu kenapa periode 2? Karena di sini kulit paling luarnya yaitu 2. Oke, kita lanjutkan untuk O, P, dan Q. Oke, ini konfigurasi untuk O. Lalu ini untuk letak unsur O. Dia ada di golongan 7A periode 2. Selanjutnya untuk P, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, maka P ini letaknya di golongan 2A periode 3. Lalu yang terakhir untuk yang Q, di sini golongannya 2A dan periode 4. Setelah kalian menentukan letak-letak unsur yang ditanyakan, sekarang kita masukkan ke dalam sistem periodiknya. Oke, kita mulai dari unsur M. Unsur M ini katanya ada di golongan 2A periode 2. Maka di sini bisa kita tuliskan ini 1A, kemudian di sini 2A.
Ini periode 1, periode 2. Maka unsur M akan berada di sini. Lanjut untuk yang N, katanya dia ada di golongan 6A. Maka kita mulai dari kanan ya, karena kan 6A itu ada di sebelah kanan. Oke, dimulai dari golongan 8A, kemudian golongan 7A, lalu baru 6A. Oke, katanya N ini ada di periode 2 ya. Maka dia akan sejajar dengan M. Maka N akan berada di sini. Kemudian lanjut O. O ini golongan 7A periode 2, maka dia ada di sini. Lanjut untuk P. P ini ada di golongan 2 periode 3. Kita buat periode 3, maka P ada di sebelah sini. Lanjut yang Q yang terakhir, katanya dia di periode 4, maka dia ada di sini. Oke, kalau tadi kita lihat dari kecenderungannya, maka unsur yang memiliki energi ionisasi paling kecil adalah yang Q. Oke, kalau kita balik lagi nih ke soal ya, maka jawabannya adalah yang E. Oke, bagaimana? Cukup mudah kan untuk menjawab soal sifat sistem periodik unsur ini? Oke, semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di soal berikutnya. Halo Sobat SG, hari ini kita akan membahas soal kimia UTBK untuk materi sifat sistem periodik unsur, khususnya untuk energi ionisasi. Yuk kita baca soalnya. Oke, soal ini kakak ambil dari soal SBMPTN tahun 2018 kode 414. Jadi di soal ini sudah diketahui data energi ionisasi dari unsur A dalam bentuk grafik. Kemudian yang ditanyakan adalah senyawa halida unsur A yang stabil adalah, untuk mengetahui senyawa yang terbentuk, maka kita harus tahu dulu ion dari unsur A yang terbentuknya apa. Nah, untuk mengetahui ion yang terbentuknya ini apa, kita bisa cari dulu nih golongan dari unsur A-nya. Kemudian untuk mencari golongan dari suatu unsur, salah satu caranya yaitu dengan melihat dari energi ionisasinya. Nah, untuk menentukan golongan suatu unsur menggunakan energi ionisasi, ini kalian bisa cari dari mana sih selisih yang paling besar. Ya, jadi kalian cari nih mana sih yang dari energi ionisasi ke 1 ke 2, apakah itu besar, kemudian bandingkan dengan dari 2 ke 3 dan terus sampai akhir. Kalau kita lihat pada unsur A ini, energi ionisasinya atau selisih energi ionisasinya yang besar adalah dari energi ionisasi 2 menuju 3. Kalau kita lihat nih perubahannya terjal ya, dari 2 ke 3, dia cukup curam. Nah, maka bisa disimpulkan unsur A ini ada di golongan 2A. Ya, karena tadi kenapa dia 2A? Karena tadi selisihnya yang besar itu dari 2 ke 3, maka dia ada di golongan 2A. Kalau golongan 2A, maka dia akan membentuk ionnya adalah ion A2+. Oke, sekarang karena A ini akan direaksikan dengan halida, kalian harus tahu dulu apa itu halida. Ya, jadi halida ini ya, atau boleh kakak tulis di sini ion halida. Ion halida ini adalah ion-ion yang terdiri dari unsur-unsur golongan 7A. Oke, golongan 7A seperti yang kalian tahu itu ada F, Cl, Br, I. Nah, nanti untuk golongan 7A ini dia akan membentuk ion yaitu ion -1, atau berarti bisa kita tuliskan ya, untuk F berarti F-, kemudian Cl berarti Cl-, dan seterusnya. Oke, berarti di sini langsung aja kita buat senyawa halidanya. Berarti di sini kita punya A2+,
bereaksi dengan di sini ion halidanya kakak simbolkan dengan X min ya. Oke, ini X min. Nanti X-nya bisa diganti dengan F, Cl, Br atau I gitu. Oke, untuk membentuk senyawanya ya. Di sini kan kita punya muatan dari A dan muatan dari X. Nah, untuk mempermudah kalian membentuk senyawa, lihat saja ini muatan dari A ini akan menjadi indeksnya X, maka begitu pula untuk muatan X ini akan menjadi indeksnya A ya. Maka bisa ditulis di sini A1, tapi kalau 1 nggak usah ditulis. Kemudian untuk X-nya ini adalah X2. Maka senyawa yang terbentuk adalah AX2 ya. Nanti X-nya bisa diganti F, bisa diganti Cl, bisa diganti Br ataupun I. Berarti di sini jawaban yang paling tepat karena di sini kita maunya AX2, yaitu jawabannya adalah yang B, yaitu AXCl2. Atau kalau ada pilihan lain bisa aja kan jadi ABR2 atau AF2. Tapi di sini di jawabannya hanya ada ACl2, jadi jawabannya yang B. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di soal berikutnya. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!